adalah sebuah hal yang mendesak bagi setiap orang percaya untuk mengerti bahwa keseimbangan itu sangat penting. Sebab tanpa keseimbangan kita akan memilah-milah sesuatu dengan tanpa kebijaksanaan yang baik tentunya. Jadi kita perlu untuk hidup seimbang. Salah satu keseimbangan yang hilang dari antara kita adalah bagaimana kebenaran antara iman dan kasih karunia. Mari saya ingin bukakan ayat kepada Bapak Ibu Saudara dalam Efesus 2. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 9. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 9. Ayat ini mungkin saudara sudah sering baca, tapi mungkin karena seringnya kita baca, kita kemudian kita kemudian kehilangan beberapa hal yang penting dari ayat ini. Ayat ini berkata demikian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Perhatikan ada satu kata yang sungguh serius di situ, yang hampir kita miss. Dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dengan kata lain, ayat ini sebenarnya memberitahu kepada kita bahwa kasih karunia dan iman itu tidak berdiri sendiri. Kasih karunia dan iman itu adalah sesuatu yang berkaitan. Iman tidak bisa dipisah dari kasih karunia tidak bisa dipisah dari iman. Dewasa ini banyak orang sedang memisahkan antara iman dan kasih karunia. Tahukah saudara kalau saudara memisahkan iman dari kasih karunia? Saya mulai dari iman. Kalau saudara pisahkan iman dari kasih karunia, maka yang terjadi adalah kita kemudian menjadi agamawi. Kita kemudian hidup dengan lebih mengedepankan peraturan daripada kasih Allah sendiri bekerja di dalam peraturan-peraturan itu. Tetapi kalau kita juga tidak hidup di dalam, kita memisahkan kasih karunia dari iman, maka yang terjadi adalah seperti yang dikatakan dalam kitab Yudas, bahwa ada orang-orang yang melampiaskan hawa nafsu mereka atas nama kasih karunia, melampiaskan segala nafsu jahat mereka atas nama kasih karunia. Bahkan kemudian mereka menginjak-injak kasih karunia itu sendiri atas nama kasih karunia. Perhatikan baik-baik saudara. Saudara tidak bisa memisahkan keduanya. Iman dan kasih karunia itu berjalan bersama-sama. Iman dan kasih karunia itu saling terikat, saling berkaitan satu dengan yang lain. Anda tidak bisa hidup hanya dengan iman. Anda tidak bisa hidup hanya dengan kasih karunia. Anda hidup karena iman dan kasih karunia. Dengan iman kita mengalami kasih karunia. Dengan kasih karunia kita hidup di dalam iman yang berkemenangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya.